Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan kita. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang damai. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata itu. Tapi sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa sebenarnya arti kata damai itu? Penasaran? Yuk kita simak video ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai adalah kondisi yang tenang, rukun, tanpa adanya konflik. Pengertian damai dalam Alkitab adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan, serta sejahtera fisik, mental, dan sosial. Secara umum, damai merupakan sebuah harmoni dalam hidup alami antara manusia, di mana diartikan juga tidak adanya kekerasan dan sistem keadilan yang baik dalam kehidupan pribadi antara personal maupun dalam sistem keadilan sosial politik lokal menyeluruh dan secara global di dalam politik internasional. Damai diartikan sebagai tidak ada perang, hal-hal yang paling berpotensi termasuk diantaranya ketidakamanan, kesenjangan sosial, otoritas dan berlakuan kesenjangan ekonomi, rasis, agama, dan rasialisme. Itu tadi arti kata damai. Sekarang apa saja ya upaya agar tercipta damai? Yuk kita cari tahu. Oke, kita masuk pada poin bagaimana kita mengupayakan kedamaian itu terwujud. Yang pertama itu dengan sikap toleransi. Tentunya kita hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat amat membutuhkan sikap toleransi ini. Gitu ya. Jadi bagaimana kita menghormati dan menghargai orang lain di tengah perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu menjalin komunikasi yang baik. Apabila kita ada masalah dan itu bisa dikomunikasikan dengan baik, maka masalah itu akan terselesaikan dan kita akan menciptakan kedamaian itu sendiri gitu ya. Jadi kalau berkomunikasi ya jangan yang kontok-kontokan, jangan yang gas-gasan gitu ya. Dan dengan kita ngomong baik-baik, itu perdamaian juga akan terwujud. Kemudian tidak gampang menghakimi orang lain. Stop menilai orang lain hanya dari penampilannya saja, apalagi dari pertemuan pertama. Itu bisa memicu perdamaian itu tidak terwujud gitu ya. Dan yang terakhir yaitu tetap berbuat baik tanpa mengharap imbalan. Tidak yang muluk-muluk gitu ya. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu kita apabila kita bertemu teman gitu ya, itu bisa kita tebarkan senyuman. Itu akan dasar kita mewujudkan perdamaian itu sendiri. Dan bahkan mungkin kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Nah seperti itu, maka perdamaian juga akan terwujud. Begitu. Nah, itu tadi beberapa contoh upaya kita agar tercipta sebuah damai. Lantas, apa saja ya dampaknya bagi kehidupan kita? Ini dia. Dampaknya apa sih kehidupan damai di sekitar kita? Bakalannya kehidupan kita jadi indah gak sih? Tentram gitu. Kenapa? Ya karena gak ada gontok-gontokan. Semuanya dilakukan dengan damai. Dengan damai itu gimana sih gitu kan? Dengan damai itu gimana? Dengan damai itu dengan misalkan apa-apa itu dengan tenang, kalem, ada penyelesaiannya, tidak memakai kekerasan seperti itu. Jadi kalau pas kita diskusi itu tuh nggak perlu kontok-kontokan kayak pakai pendapatku aja, pakai pendapatmu nggak usah gitu. Oh tidak bisa, kita diskusi untuk mencapai hasil dari semua orang ikut diskusi itu. Jadi kayak semua harus sepakat, tidak diperlukan kontok-kontokan. Terus kalau misalnya tidak setuju terus kita keluar, oh tidak bisa, itu namanya kita tidak damai hidupnya, kita tidak menghargai orang lain juga, itu namanya ya. Kalau berkelahi juga kalau bisa tuh diselesaikan tuh dengan baik-baik ya. Kalau dengan damai pasti tidak ada yang namanya perkelahian gitu, karena bisa menghargai dan mengerti ya kan, mendengarkan, adanya komunikasi dua arah yang baik, dua arah atau lebih pastinya ya, gitu deh dampaknya. Pokoknya kalau kehidupan kita ini damai itu pasti indah ya gitu. Nah, sudah jelas kan teman-teman apa itu arti damai, lalu beberapa contoh
upaya agar terciptanya sebuah damai, lalu juga ada dampak di kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 14 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, jadi teman-teman, mari kita mengupayakan agar terciptanya damai sejahtera dan berdampak bagi kehidupan kita dan tentunya juga bagi lingkungan sekitar kita. Nah, itu tadi video kita kali ini, semoga bisa membantu dan tentunya juga kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.